pada awal terjadinya reformasi itu sudah dibilang sesat karena menyimpang. Ya karena kita memang punya tanggung jawab. Karena apa? Iman akan Yesus Kristus itu awalnya dari gereja Katolik. Kalau tidak ada gereja Katolik, tidak ada Protestan. Ya, betul. Makanya katanya timbul memprotes daripada pengajaran yang konsili yang sebelumnya. Tidak ada Katolik dari awal, maka sampai sekarang tidak ada Protestan. Ya kita punya tanggung jawab karena, ya coba. Sudah. Sekarang saya tanya bypass ya kamu ya? Iya, bypass kan? Timor Channel. Saya. Ya. Timor Media. Timor Channel. Sekarang begini. Tuh, saya dulu Pak Centang Hijau. Tadi pertanyaan saya kan sangat ringan. Itu kamu ini. Tidak usah. Saya dulu lah Mama Rempong ini. Nanti kepental saya, jaringan saya suka tidak stabil mendengar kamu berbicara. Ayo, ya cepat. Saya kejar Anda. Tadi, apa pertanyaan itu jawabannya? Ya, sudah. Coba Centang Hijau mau ngomong apa, silakan. Loh, Ibu Cipu tuh minta ngomong. Saya hargai wanita lah. Karena saya tidak mau menyakiti seorang wanita. Ibu Ciput, kami silakan. Coba hargai wanita. Iya, tadi pertanyaan tadi saya begini loh, Bapak-bapak, mohon maaf, izinkan saya, mohon maaf. Sebentar saja, coba hargai wanita begitu, coba kalau hargai Bunda Maria itu tidak usah dibilang apa ya? Ya. Natal tuh apa? Saya mau ngomong tentang Bunda Maria apa? Saya tidak mau jelaskan. Ya, coba. Ya ini hanya sekedar angin lewat saja. Saya hanya singgung saja. Kamu sudah menuduh saya tadi mengatakan Bunda Maria seperti itu. Apa yang saya omongkan tentang Bunda Maria? Kamu sebut dulu. Oke. Stop dulu Centang Hijau. Kasih kesempatan sama Ibu Ciput. Silakan Bu Ciput. Sudah damai saudara-saudaraku. Kasih Kristus beserta kita. Oke, dialog yang sehat ya Pak Centang Hijau. Oke, begini Pak Centang Hijau. Tadi kan saya bilang, saya nih sekarang sedang mencuri. Tindakan saya benar apa salah? Ya. Ya gimana? Apa? Salah lah. Pak Centang Hijau nggak dengar jelas kah? Pertanyaan saya begitu jelas. Iya, katakanlah saya sedang melakukan pelanggaran firman Tuhan, yaitu mencuri. Nah, itu apa salah apa benar menurut Pak Centang Hijau? Saya mau katakan dulu. Tidak usah, ya dan tidak aja dulu menjawabnya. Nggak usah kasih alasan. Saya nggak suka kayak gitu. Saya tahu ada pertanyaan, sudahlah, saya jawab pasti begini. Iya, apa? Arah kemana? Nggak usah yang dipola. Kan nggak bisa begitu. Itulah asumsi Bapak itu. Maunya seolah-olah Bapak sudah mengerti dengan, memang Bapak Tuhan, bisa baca otak saya. Kan tidak kan? Saya bisa tahu arah kemana. Nah itu, coba dulu jawablah. Jawab dulu pertanyaan kecil-kecil itu aja. Ini Centang Hijau ini suka motong-motong. Iya, katanya menghargai seorang wanita. Ya, jadi penjelasan dari awal apa, Anda itu potong di tengah, comot di tengah atau di ujung perkataan. Silakan Ibu Ciput. Ibu Ciput silakan. Anda selalu menuduh yang enggak. Bentar Pak Dwi, mohon maaf Pak Dwi. Iya Pak Dwi, mohon maaf. Kita mute dulu yang lain. Saya dulu bicara ya, izinkan saya nggak bisa lama-lama. Takut kepental. Gini Pak Centang Hijau, tadi saya bilang, apakah mencuri itu perbuatan yang benar apa yang salah? Itu aja dulu jawabannya. Salah. Ya? Nah, oke, salah ya. Nah, ketika saya melakukan kesalahan dan Pak Centang Hijau ada di situ melihat kejadian itu, apa tindakan Pak Centang Hijau terhadap saya yang sudah mengerti akan firman Tuhan? Ya, menasihati lah. Aduh, ini kayak TK saja. Menasihati, jangan mencuri. Oke, betul. Nah, setelah Bapak menasihati saya sekali, 2, 3 kali saya tidak melakukan. Bagaimana itu menurut Bapak juga? Ya mau bilang apa? Saya kan sudah menasihati. Kalau mereka tidak mau ngikuti, hak saya apa? Nah, Nah, nanti berketemu ini pengajaran itu ya. Nah, tadi saya setuju, kita sependapat seperti itu. Tetapi ketika ada orang melakukan tindakan pencuri tadi, dia tahu itu di firman Tuhan itu salah, kan?
Dia diam saja ini. Ditonton-tontonnya dalam hatinya. Kau mencuri lah kau di situ. Kan begitulah itu. Kan tidak dilakukan tindakan. Nah, begitulah iman yang gereja Katolik mula-mula tadi yang kami katakan tadi, yang kata Bapak itu. Kalau saya tidak mau bilang sesat, tidak mau ini seperti saksi Jehovah. Nah, kalau kita sudah tahu itu salah, Pak, menyimpang dari ajaran yang sebenarnya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, baik secara tersirat dan tersurat ya, kita tidak salah tahu mengingatkan. Karena apa? Sama tadi kayak pertanyaan tadi sama Bapak siapa tadi yang bilang, jika ada sesama mau melakukan kesalahan, ketika kamu ditanya pertanggungjawaban kamu apa? Kok kamu sudah tahu dia sesat? Kenapa kamu biarkan? Ya aku sama lah kayak itu. Contoh ilustrasinya Adam dan Hawa lah. Hawa ketika dia digoda sama iblis, dia mau makan, kasih lagi sama itu si Adam. Terus Adam dipertanyakan Tuhan, Adam, kenapa kau makan itu anakku? Iya, perempuan yang kau berikan itu kepada aku, yang memberikan aku. Nah, ini yang maksud saya itu yang nggak boleh, Pak. Centang hijau. Kalau kita sudah salah, kita renungkan dulu. Oh iya, gimana sebenarnya seorang Katolik itu ya? Oh iya, bagaimana ya pengajaran Kristen ini sesungguhnya? Jangan langsung kita membesarkan dulu taring kita. Ternyata pun taring kita pun keong, tapi masih tetap apa beda? Kita sama dengan orang sana, bertakiyah. Itu yang saya maksud, Pak. Jadi mohonlah ya, janganlah. Kalau memang saya sangat apresiasi Bapak kalau bilang bahwasanya benar Bapak membela keimanan orang Katolik ketika diserang keimanan itu. Tapi saya melihat, saya mengamati ya Pak, saya diam loh. Saya menganalisa, walaupun saya manusia awam yang bodoh, mungkin menurut pemahaman Pak Centang Hijau, banyak juga kata-kata Bapak yang tidak, aduh ya sudahlah, itu saya tidak menghakimi. Tapi saya mengingatkan teguran yang nyata itu adalah teguran yang kita langsung nyata. Bukan berarti saya mempermalukan, bukan. Mohon maaf ya. Karena saya tidak pandai bermanis-manis, Pak. Kalau bermanis-manis itu iblis punya bujuk rayu. Supaya kita jatuh ke dalam dosa, toh? Oke, ya, Bu Ciput. itu. Oke, silakan yang lain, lanjut. Oke, saya jawab tanggapi Ibu Ciput ya. Apakah Ibu Ciput tahu teman-temanmu di live chat itu juga menghujat? Ya, pasti kan saya bisa membaca itu bahasa hujatan atau tidak, tetapi bisa reaksi kenapa? Kan kita manusia biasa juga, toh. Nggak mungkin kami langsung bereaksi kalau tidak ada aksi kalian. Jujur aja saya bilang, orang Katolik itu paling pantang menjual. Dia tidak pernah menjual dan tidak pernah menjelek-jelekkan iman daripada kekristenan yang lain. Tapi ketika iman dia di ini kan wajib dong dia meluruskan. Dan kalaupun mengatakan sesat, dia memang sesat. Memang itu ada ayat tertulis di Alkitab, toh. Soal live chat, tadi saya juga sempat baca ya komentarnya abangku yang ganteng ini, Abang Centang Hijau ya. Ya. Pas Bang Gia live bilang, oi live siang-siang, apa ya istilahnya cuan, istilahnya dalam itu apa, cari cuan lah apa ya? Ya. Ya. Artinya Bang Gia buat begini berarti cari cuan ya. Begitu ya maksudnya. Nah, kamu ini apakah saya menghujat? Itu kan bahasa permulaan, kawan. Supaya begini kawan ya, begini. Beta sejujurnya diatur begini. Satu persatu. Sejujurnya begini ya. Beta juga bukan sering ya, mungkin kadang lewat di beranda ya, kalau di YouTube tuh kadang lewat ada beberapa pendeta, entah pendeta atau bukan. Tadi mungkin pembahasan sebelumnya tentang iman awam orang Katolik. Begini, saya pernah nonton channel YouTube-nya dari Ibrahim siapa ya? Saiful Ibrahim. Iya, Saiful Ibrahim dari Islam yang sama satu lagi dari Aceh ya dia. Islam masuk Kristen, Protestan. Channel YouTube-nya itu Kukabarkan Injil apa ya? Ya, betul. Channel YouTube-nya Kukabarkan Injil Kebenaran. Tapi konten-kontennya dia itu bukan bahas tentang Injil, tapi dia malah menghujat agama Islam. Betul. Ini apa maksudnya? Betul. Aduh, merusak sekali agama. Buat Kristen, kita semua orang Kristen malu lihat. Aduh, orang murtad masuk Kristen, belajar baik-baik dulu lah. Kok buat konten malah menghujat agama sebelumnya ya? Itu satu MKC apa lagi?
Itu masuk saja dia. Saya satu orang Kristen yang masuk saja. Kau apa buat konten kok? Kalau buat kebenaran ya omong tentang firman Tuhan. Biar orang tuh jangan begitu kok belajar belajar baik-baik. Oke, kembali ke topik. Tolong kembali ke topik. Jadi topiknya ini Degia ini mereaksi mengenai sola scriptura, bukan dari konten sendiri, tapi reaksi karena ada dari saudara Degi menyampaikan itu. Terus saya menyampaikan juga untuk yang ada di chat, tolong jangan menghujat. Tapi kalau Anda menceritakan sejarah yang memang betul-betul ada aliran-aliran yang sudah disesatkan atau menjadi bidat ajaran Kristen, silahkan aja. Jadi kalau Anda menyampaikan bahwa ini sesuai ajaran yang memang bidat dan sudah dibidatkan melalui konsili-konsili ataupun magisterium, itu dipersilahkan. Tapi jangan menghujat ke pribadi, tolong. Kita di sini mengabarkan kabar baik ya, saudara-saudara saya yang dengar. Itu, terima kasih. Terutama yang di room juga tolong jangan lari ke topik. Terima kasih. Ayo ganti. Ya, bukan ini? Jangan lari ke topik, Pak. Jangan lari dari topik. Dari topik lah, jangan lari dari topik. Koreksi kecil, Pak. Ya, inilah kita enaknya diskusi kalau orang Katolik. Ya, mari Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, Bang Centang Hijau mungkin mau sampaikan apa? Silakan. Silakan Centang Hijau, waktu Anda. Mau bertanya silakan, mau jawab monggo. Tapi sebaiknya dijawabin dulu baru nanti bertanya. Mumpung ada Pak Dwi ini. Ya, apalagi yang mau ditanya sama Beta nih. Kalau Ibu Ciput dia tidak pernah sebentar, saya koreksi. Kalau Centang Hijau ya, setiap pengajaran Katolik itu ya. Sebentar Pak. Tema-temanya ada. Sebentar semua Pak. Baik-baik aja. Anda kalau masuk. Halo Pak Anda masuk. Halo. Pak Di, sebentar. Hanya sebentar saya ngomong sama Ibu Ciput. Ibu Ciput ini sejak di Zoom itu tidak pernah tidak pernah kalau saya minta dia tidak pernah jawab nih. Emang Bapak minta apa? Coba. Apa tadi yang permintaan Bapak apa? Jangan terlalu memojokkan dirimu, Pak. Kamu minta apa Beta? Biar Beta jawab. Pinjam duit itu harus pinjam. Kalau pinjam duit, ya pinjam saya tidak ke saya, Pak. Bapak salah. Ini kan room iman, kekristenan. Jadi kalau bicara seperti itu membuat batu sandungan dan ingin mencela orang lain beria-ria, hati-hati loh, Pak. Bercanda, berguyon ada. Tetapi ketika kita membahas firman Tuhan, ayo lanjut. Ini edukasi Pak, bukan seperti room-room yang mohon maaf ada sebagian juga. Ya kalau mau dibahas, bahas. Ini tidak ya Pak, iman kekristenan untuk Katolik untuk membentengi saudara-saudari kami yang awam yang benar-benar ingin akan rindu pengajaran Katolik itu sesungguhnya. Supaya tidak dikatakan lagi tidak bertumbuh imannya. Ini. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Centang Hijau? Tidak ada. Beta jadi sedih Anda menuduh hal yang tidak benar. Jangan begitu Pak. Ngomong apa sedikit lagi sudah ngomong apa? Dosa. Ya sudah lanjut Pak Dewi aja. Ternyata Ibu Ciput itu sensitif Ya Pak Dewi silakan. Ya setiap manusia punya sensitif dong Pak, karena peka dengan perasaan. Kalau saya tidak punya perasaan, saya sudah maki-maki INT. Jangan begitu bahasanya. Kalau mau bercanda yang enak didengar. Kalau bilang pinjam uang, aduh nggak enak dengarnya Pak. Itulah akar kejahatan. Masa akar kejahatan? Ya iyalah akar kejahatan memang uang Pak. Loh, orang kan pinjam uang Ibu. Masa kejahatan sih? Sekalipun meminjam Pak, nanti akan ujung-ujungnya Pak ada penyakit hati. Udah nggak usah perpanjang. Kalau kita yang manusia cerdas tahu maksud bahasa saya. Sudahlah, stop. Kembali ke firman Tuhan, yaitu kekristenan Katolik yang seperti tadi topiknya.